guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah 2 tahun gak bikin video, gak upload apapun di sini, akhirnya upload lagi. Oke guys, hari ini gue mau ngebahas soal vaksin. Siapa yang belum vaksin? Mudah-mudahan sih udah vaksin semua ya. Tapi banyak banget nih teman-teman yang masih ragu sama vaksin. Antara ragu kayak sama vaksinnya, ragu sama virusnya, ragu sama efeknya nanti gue gimana ya, atau gue punya penyakit nih, komorbid nih, boleh nggak ya divaksin. Nah sekarang gue mau jawabin sesuai pengalaman gue. Jadi ini sih sebenarnya untuk teman-teman yang punya penyakit apapun, karena ini general ya sifatnya. Jadi nggak cuman yang OD doang yang sama gue, tapi punya penyakit apapun. Jadi kadang-kadang tuh yang punya penyakit suka kayak ragu, boleh vaksin gak ya, atau kayak enggak takut nanti malah kenapa-napa gitu. Nah sebenarnya pengalaman gue alhamdulillah udah vaksin. Vaksin pertama itu tanggal 27 Maret, jadi masih awal-awal banget, dan waktu itu baru ada Sinovac. Jadi gue vaksinnya Sinovac. Waktu itu pada saat vaksin, jadi waktu itu alhamdulillah banget gue dapetnya di awal. Karena cerita dikit nih ya kenapa dapet di awal, karena banyak banget nih yang bilang kayak udah dapet sih gitu, karena pada saat itu baru yang sebenarnya baru pas nakes sama lansia. Sebenarnya umur gue gitu ya belum dapat tuh harusnya, karena yang baru tuh orang-orang tertentu aja. Nah jadi pada saat itu 2020 harusnya gue berangkat haji, tertunda karena baru ada pandemi. Di 2021 mau berangkat, jadi udah persiapan nih, jadi semua calon jemaah haji harus vaksin. Akhirnya gue vaksin karena dadakan kan vaksinnya pada saat itu. Gue bingung nih gitu, nah sebelumnya cerita dulu nih ya sedikit. Jadi sebelumnya gue tuh nggak terlalu nyari tahu tentang vaksin. Banyak tuh di grup-grup di mana-mana kan orang pada nanya, pada ngomongin soal vaksin. Boleh nggak sih sebenarnya vaksin bla 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 bla. Sebenarnya gue nggak nanya sama dokter, gue nggak nyari tahu, nggak apa, karena gue pikir kayak masih lama sih, pasti ini kan masih nakes, terus masih apa-apa, orang yang berkepentingan dulu gitu, pasti gue sih kayak yang bakal nanti nih gitu. Jadi daripada informasinya juga kan masih, karena ini virus baru kan, jadi masih yang berubah-ubah, peraturannya berubah-ubah, informasinya berubah-ubah. Jadi daripada gue pusing sendiri, nanti deh pas bagian gue mau vaksin baru gue nanya. Jadi gue santai. Tiba-tiba disuruh vaksin dong, tiba-tiba dapet jadwal vaksin. Nah sebelumnya yang dapat adalah nyokap gue dulu. Pas nyokap gue, kebetulan nyokap gue juga punya komorbid. Nyokap gue tuh cancer. Kalian pernah nonton pasti di video sebelumnya. Nah karena nyokap gue itu cancer, walaupun udah nggak ada keluhan apapun, dan waktu itu juga udah sempat nanyain sama dokternya pun bilang kayak ya udah nggak apa-apa vaksin aja gitu. Tapi pas datang ke tempat vaksin ternyata nggak bisa, karena nggak ada surat keterangan dari dokter bahwa layak vaksin. Jadi cuman kayak kata dokternya boleh, tapi nggak ada bukti surat itu, nggak ada. Nah akhirnya buru-buru lah nyari dokternya. Jadi gue tahu kayak oh berarti kalau kita punya penyakit kita harus bawa surat keterangan nih dari dokter kita. Nah pas bagian gue dapet nih tanggal sekian, gue langsung buru-buru sehari sebelum jadwal gue vaksin, gue buru-buru ke dokter yang biasa nanganin gue. Akhirnya gue ketemu beliau, sama dia juga boleh vaksin. Gue minta surat keterangan, dapat surat keterangan. Nah akhirnya gue bawa itu ketika vaksin. Jadi sebenarnya adalah kalau ditanya boleh vaksin apa enggak, boleh atau enggaknya pasti jawabannya beda-beda. Kayak mungkin secara general boleh, tapi kondisi setiap orang kan beda-beda tuh, kayak si A, si B, si C itu beda-beda. Nah sebaiknya punya penyakit apapun kalian konsultasi sama dokter yang biasa nanganin kalian. Jadi yang memang udah tahu kondisi kalian, punya catatan medis kalian, jadi tahu nih apa yang akan terjadi kalau misalkan ada efek samping, kira-kira efek sampingnya apa, kalau berbahaya mesti ngapain dan segala macam, itu udah dijelasin sama dokternya pasti. Jadi kalian sebaiknya sebelum bahkan sebelum dapat jadwal vaksin sih, karena sekarang vaksin kan udah banyak ya jenisnya, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada apa
apalagi sih, Pfizer, ada Moderna, sekarang udah banyak macam-macam banget. Jadi kalian kan bisa menyesuaikan, yang pilihannya banyak, kayak oh lebih aman pakai ini nih, pakai ini itu. Kalian bisa konsultasiin sama dokter kalian. Nah, efek sampingnya apa? Kalau di gue efek sampingnya bisa dibilang nggak ada, cuman ngantuk sedikit, lebih ngantuk lah, karena kan kalau gue tanya sama petugas vaksin ya, setelah kita vaksin itu nggak boleh minum kopi atau kafein itu selama 24 jam. Nah, gue nggak ngopi dong, padahal di hari itu gue banyak tugas-tugas yang harus gue selesaikan. Agak ngantuk tapi masih bisa menyelesaikan tugas-tugas itu gitu. Masih sempat live di beberapa tempat juga pada saat itu, karena waktu itu kan tanggal 27 Maret, which is 27 Maret itu masih yang rangkaian Protol Day. Nah, jadi kalau di gue nggak ada, tapi sebaiknya memang kalian mempersiapkan. Misalnya kan efek samping kalau vaksin tuh standar ya, kayak demam atau badan nggak enak atau biasanya pegel di tempat yang abis disuntikin, itu sih standar gitu, kayak bisa dikompres juga hilang sih. Jadi memang harusnya sih sedia paracetamol atau, dan di situ juga ada ini sih, ada di kartu vaksinnya itu ada keterangan kayak kalau punya keluhan kalian bisa menghubungi ke nomor bla 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 gitu. Kalian bisa hubungi nomor-nomor itu. Terus kalau kalian punya dokter pribadi kan pasti juga kalian bisa hubungi dokter kalian, harus ngapain, harus antisipasinya gimana. Efek samping dari gue sih nggak ada ya, tapi rata-rata sih orang yang paling ngantuk, lapar, ya mungkin ada yang demam-demam dikit lah, tapi masih oke. Terus juga persiapannya apalagi ya, yang persiapannya apa ya sebelum vaksin. Nah, menurutku aku mau kasih tips buat kalian. Sebelum vaksin better kalian harus menjaga kondisi supaya fit. Jadi kalau bisa sih dari sehari sebelumnya tuh istirahat yang cukup, makan yang bergizi, yang jangan begadang, karena nanti kan ditensi tuh sebelum divaksin. Nah, kalau kalian begadang pasti tensinya jelek, terus kondisi kalian juga nggak bagus, terus jangan lagi pilek, jangan lagi demam, jangan lagi, pokoknya kondisi lagi fit lah, makan yang bergizi, istirahat cukup, apalagi ya. Setelahnya pun sama, kalau bisa di waktu kalian vaksin itu, setelah vaksinnya kalian kosongin deh jadwal, jangan ada. Kalau yang kerja bisa ambil libur, atau yang sekolah bisa mungkin libur aja dulu ya gitu, atau kayak pokoknya sebisa mungkin sih nggak ada kegiatan, banyak istirahat, karena kadang-kadang banyak orang yang gitu kayak abis divaksin nih terus kayak kok pusing ya gitu, padahal abis divaksin dia ada aktivitas. Kayak gue ketemu tukang batagor tuh ya, abis vaksin dia bilang dia kelingan, ya iya abis divaksin terus lo dorong gerobak panas-panas yang bolong kan, apa kabar gitu. Jadi better kalian istirahat, mengurangi aktivitas aja di saat setelah vaksin itu. Terus juga nggak ada tips-tips yang gimana sih, nggak ada yang note yang harus gimana banget, standar intinya adalah jaga kesehatan aja, banyak istirahat, dan jangan lupa untuk konsultasi sama dokter. Nah, untuk yang nggak boleh vaksin sama dokternya juga jangan lupa untuk minta surat bahwa keterangan yang kalian tidak layak untuk vaksin. Kenapa? Karena kan sekarang kayak ke mall aja harus pakai sertifikat vaksin, kalian mau kemana harus pakai sertifikat vaksin gitu. Jadi kayak better kalian menyiapkan surat yang dari dokter memang kalian nggak layak vaksin, kenapa alasannya, apa harus ditunda, apa memang nggak layak sama sekali untuk vaksin, pasti kan ada keterangan alasannya apa. Jadi untuk keamanan kalian guys. Jadi semoga sih kalian termasuk orang-orang yang sudah divaksin, bisa vaksin, dan yang takut dan ragu untuk divaksin, better kalian tidak usah mendengarkan hoax di luar sana yang katanya divaksin itu dimasukin chip lah atau apalah segala macam. Vaksin itu melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang sekitar kita. Jadi stay safe. Kalau nggak bisa vaksin, prokesnya harus ekstra. Dan yang udah vaksin juga tetap harus prokes. Oke, kalau kalian yang udah vaksin atau kalian masih punya keraguan, keresahan tentang vaksin, kalian bisa tulis di komen, kita bisa sharing bareng-bareng. Atau kalian juga bisa cerita setelah vaksin
efeknya kalian rasain apa dan segala macam. Kalian bisa komen, atau ada yang mau ditanyain kalian bisa komen, dan kalian juga harus komen better aku mau ngebahas apa sih nanti, harus yang menurut kalian tuh kayak aduh bahas ini dong gitu. Kalian bisa komen, atau sebenarnya nggak harus dibahas sih, misalnya kalian pengen bikin video apa gitu yang kalian pengen, kalau bisa aku wujudin pasti aku wujudin. Jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk subscribe juga. Ada subscribe-nya tuh, ada yang merah itu, dipencet sekali aja, jangan 2 kali, sekali aja. Dan jangan lupa untuk di share supaya teman-teman kalian semangat untuk vaksin. Bye bye.